Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya akan membuatkan konten reaction dari channel YouTube-nya Mas Endut 22 ya, yang dimana beliau ya membuat konten sambung, lebih tepatnya sparring ya, karena ini sudah ke teknik IPSI, nggak latihan resmi kayak latihan S1 ya, tapi memang yang sparring itu adalah sesama warga dan diwasitin oleh Mas Endut. Jadi memang lagi latihan TC, Mas Endutnya juga nggak pakai sakral, jadi memang bukan latihan S1, makanya saya sebut ini sparring ya, sparring. Nah, Mas Endut menjadi wasit sparring antara warga PS1 ya, yang dimana mereka sparringnya memakai body protector punya saya, body protector Denny WW ya. Jadi Mas Endut baru beli body dan dipakainya sambung dengan judul pakai body Denny WW auto banyak bantingan. Sebenarnya ini bercanda ya. Bantingan itu bukan karena pakai bodinya saya, tapi karena skillnya mereka. Tapi di sini saya pengen mereaction karena Mas Endut juga bilang, Mas Denny tolong dong koreksi supaya menjadi pembelajaran. Oke, saya akan reaction. Yuk kita langsung tonton video yang dari Mas Endut. Teman-teman jangan lupa di subscribe juga ya channelnya Mas Endut. Jadi ini pesanan dia nih, pesan 2 body. Ini cuplikannya nih, membanting. Aduh, sayang banget itu body saya tuh dibanting di tempat semen. Terus kalau mau main banting-bantingan pakai body di matras aja kan lecet bodinya saya. Wah, ini aktornya nih. Jadi memang Mas Eko banyak teknologi ya, bukan cuma tentang pencak silat saja. Jalan-jalan segala pun dibuatkan ini. Jadi memang ini sparring antar warga sih. Mas Endut yang jadi wasit. Jadi memang rutinitas mereka kayaknya seperti biasa, latihan bareng seperti itu. Jadi mungkin sering juga sparring sambil tes pakai body Denny WW katanya. Oke, pasang. Wah, masuk. Bagus nih, ini reaksi tendangan T-nya itu bagus. Pukul. Oke, masuk. Iya, kena banget. Itu padahal kena senggol tendangannya dikit banget tapi jatuh ya. Nah, ini harus dilatih kekuatan kakinya juga nih. Dibales guys, dibanting lagi. Jadi kalau saya lihat segi bantingannya bagus juga, Mas yang nggak pakai sakral PS1 itu ya, itu bagus juga. Sebenarnya sama-sama bagus dan nanti di akhir saya akan koreksi. Satu sama nih bantingannya. Saya ikutin lagi masuk, pukul, tendang, bagus. Nah, jangan sampai kena banting. Iya, enggak jatuh. Nah, ini sebenarnya jangan pasrah ya. Sebelum henti terus banting terus mestinya. Dan wasitnya cepat banget berhentiin. Ini wasitnya mau kena tegur ini. 5 detik sih. Nah, ini kesalahan Mas yang pakai sakral adalah dia membelakangi. Kalau kita ditendang itu jangan pasrah, harus membalas. Jangan sampai rugi, minimal pukulan masuk. Nah, tuh kebalas.
Iya. Yang bener kau gunting-guntingan sekalian. Guntingannya ragu. Jadi kalau ragu tuh kadang bentuknya nggak sempurna, nggak apa-apa. Yang namanya latihan kita mencoba nih, nggak masalah. Kalau kita nggak coba-coba nggak akan bisa. Saya masih respect. Kamu mainnya lebih tenang, angkat kaki, nggak usah takut bagi-bagi. Jelek. Kalau saya lihat ya, Mas yang maaf bilang botak ini ya, ini dari segi tendangannya dia lebih bagus tendangan depan. Ya. Kalau saya lihat kalau tendangan T-nya masih nanggung nih, nggak lepas. Tapi kalau tendangan lurus dia masih ada tenaga. Jadi memang kita harus tahu karakter kitanya apa nih, memakai teknik apa. Tapi kalau di latihan dicoba semua nggak masalah. Nah ini nggak boleh nih. Yang Mas yang nggak pakai sakral ini muter-muter tanpa melihat lawan. Kalau ketemu saya, posisinya sudah siap, itu saya serang. Oke, Mas Ndut cepet banget Mas Ndut hentinya. Ini baru 2 detik kayaknya, 5 detik mestinya. 5 detik itu lama. Jadi yang bukan yang sparring aja saya koreksi nih. Wasitnya juga saya koreksi juga. Oke, nanggung. Nah, kayaknya kan jelek tuh. Berapa kali Mas yang pakai sakral ini nendang, tendangan T dia dapet. Jadi kalau saya lihat karakternya dia lebih cocok ke tendangan lurus. Pelajari Mas ya. Jadi matangin tendangan lurusnya. Nah, kan tendangan T dapat lagi. Di sini sebenarnya kita harus belajar ya. Kenapa sih saya dapat? Coba dikoreksi lagi. Oh, ternyata tendangan T saya ini masih belum matang. Jadi di sini kita belajar. Tuh, tendangan lurus nggak dapat tuh. Oke. Nah, ya, sama-sama keras. Oke, antisipasinya bagus ini. Mas yang nggak pakai sakral, jadi bisa nahan bantingnya. Nah, ya, jadi itu adalah sparring sederhana, tapi kita akan koreksi, nggak masalah ya. Kalau koreksi saya sih dari kedua ini, dia mempunyai jangkauan, sama-sama jangkauan yang panjang nih ya. Jadi saya lihat kayak mereka ini tinggi ya. Kekurangan mereka adalah kadang suka lengah ya. Suka lengah ketika lawan nendang itu pasrah. Sebenarnya kalau lawan nendang ya kita harus balas nih, minimal kalau takut kebanting ya pukul doang. Jangan sampai lawan masuk kita cukup diam aja. Nah ini salahnya. Terus juga tadi saya lihat ada ketika diserang itu membelakangin ya. Dan waktu belum henti. Nah ini bahaya banget. Bahaya. Jadi ketika belum henti, fokus pandangan itu selalu kepada lawan ya. Jangan lengah ya. Karena kalau kita mengacu ke pertandingan sebenarnya itu bisa habis ya. Ditendang ke bagian punggung itu kan lumayan sakit banget ya. Posisi kita ngebelakangin. Terus juga seperti bantingan, dua-duanya ya. Bantingan ini misalkan satu kali nggak jatuh, dia sudah pasrah. Sebenarnya jangan satu kali banting nggak bisa belakang ke depan. Kalaupun memang nggak kebanting, cepat ambil tindakan, lepas tendang ya. Jangan cuma pasrah di bantingan doang. Ketika memang nggak bisa banting, menurut kita nggak bisa banting, lepas tendang. Sekian detik kita memang cepat harus berpikir nih ya. Tapi walaupun gitu sparringnya tetap cukup menghibur ya. Dan ini bukan sampai apa ya, cari menang kalah juga, enggak juga ya. Tapi namanya di latihan kita tetap unggul nih ya, walaupun nggak ada piala atau medali, tapi kita harus tetap unggul dalam segi poin, dalam segi teknik. Nah di latihan itu nggak masalah nih, kita mencoba teknik-teknik kita yang kita nggak bisa, nggak masalah. Seperti tadi kan misalkan teknik tendangan T-nya ketangkap terus, nggak masalah. Kalau di latihan kita coba aja nggak masalah. Tapi kita juga harus tahu, oh ternyata karakter saya ini ketika saya pakai tendangan T itu gampang ditangkap. Nah di sini kita harus bisa menganalisis kemampuan tekniknya kita. Dan saya juga ini udah lama banget nggak gerak ya, apalagi sambung. Saya aduh gimana ya,
saya pengen banget ketika melihat orang sambung tuh pengen sambung, cuman saya juga tahu kapasitas saya. Jadi yang namanya kita sebagai pesilat, sebagai petarung ya, nggak ada yang namanya orang hebat, yang ada namanya orang berlatih ya. Tapi kita juga sebagai atlet nasional, walaupun nggak latihan, kita otomatis sudah kalah fisik. Cuman kita masih punya teknik dan pengalaman. Itu saja sih yang bisa berpikir ketika kita lelah, bagaimana sih cara kita mengatasinya. Jadi kita juga harus tahu kapasitas kita ya. Kita ini tipenya menyerang, menunggu, tipe yang menyebar-bar, tipe yang fisiknya sedang dalam kondisi jelek atau enggak. Jadi kita harus tahu ketika kita punya fisik yang jelek, mainnya jangan nyerang-nyerang terus. Ya habis kalian. Habis di mana? Habis di stamina. Lebih ke nunggu. Ya mungkin kalau kalian lihat saya ini tipenya menunggu. Ya menunggu karena saya tahu kondisi fisik saya. Pertama, fisiknya jelek. Kedua, kondisi saya juga lagi dalam cedera. Saya nggak bisa main barbar seperti saya atlet dulu. Kecuali kalau saya masih atlet, mau berapa ronde pun saya jabanin. Kalau sekarang sudah beda kelas. Terus kalau orang bilang, Mas Denny kok fisiknya jelek banget ya? Karena saya sudah nggak jadi atlet lagi dan nggak pernah latihan lagi. Kalau saya masih latihan, nggak masalah sih. Tapi untuk reaction ini ya kita bersifatnya sama-sama belajar, bukan cuman buat yang di dalam video belajar, tapi saya juga mengulas, saya juga belajar nih. Ya kadang saya belajar dari saya melihat juga. Bukan berarti saya hebat, saya mereaction video sparringnya orang, enggak. Tapi di sini sesuai pengalaman saya sparring, karena penonton itu lebih hebat daripada yang bertanding. Jadi penonton lebih bagus ini mengkoreksi. Ya intinya gitu ya. Pokoknya sukses buat mas-mas tadi. Mas Dut juga belajar nih jadi wasit, jangan cepet banget hentinya. Oke, itu saja ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Teman-teman jika ada request silahkan berkomentar di bawah. Jika mau pesan body protector Denny WW silahkan DM ke admin Instagram Denny WW. Jangan ke IG-nya saya, ke IG-nya Denny WW. Karena di IG saya itu banyak banget DM. Jadi saya jarang membuka ya, kecuali kadang yang menyebutkan saya buka. Kalau yang nge-DM, kalau nggak kebalas, bukan saya sombong, karena banyak. Jadinya kalau dibalas satu-satu, ketika nggak balas, takutnya dibilang malah sombong lagi, salah lagi. Lebih baik nggak saya buka, benar. Jadi kalau mau DM, nanyain body protector, langsung ke admin Instagram Denny WW. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam saudaraan. Bye-bye.